sudah banyak belajar tentang bagaimana permasalahan stunting, yaitu dari konsep diri, kemudian kita sudah belajar tentang pengertian stunting, penyebab stunting, dampak daripada stunting itu sendiri. Nah, sekarang kita akan menuju kepada langkah yang terakhir, yaitu dukungan pencegahan dan penanganan stunting. Nah, di sini kita akan bagi ke dalam dua kelompok. Silakan mama-mama bentuk dua kelompok dan saya akan memberikan sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing kelompok. Kita bentuk kelompok ya. Ini kelompok 1 dan ini adalah kelompok 2. Kelompok 2 silakan berdiskusi. Ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Pertama, untuk kelompok 1, pertanyaannya, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak mengalami yang namanya stunting. Jadi itu lebih ke pencegahan. Kemudian untuk kelompok 2 silakan berdiskusi. Tulis di sini kok. Iya, tulis di situ. Kelompok 2 pertanyaannya, upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang mengalami stunting. Ini lebih kepada penanganan. Diberikan waktu 2 menit dari sekarang. Jadi silakan, sudah berdiskusi ya, tolong masing-masing kelompok menuliskan hasil diskusinya di kertas plano yang sudah dibagikan, dan nanti setelah dituliskan maka dimohon untuk ada perwakilan dari masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan hasilnya. Artinya bisa dibaca untuk kita semua, untuk kita bahas secara bersama-sama. Bagaimana mama-mama, sudah selesai? Sudah selesai atau belum? Mohon kerjasama ya. Kelompok 1 sudah selesai? Jadi nanti setelah selesai kelompok 1, Mama Ninyoman bisa membacakan hasil diskusi bersama dengan temannya, dan kelompok 2 Mama Mate bisa membacakan hasil diskusi bersama temannya. Lagi 1 menit. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah. Ya, dimohon kesediaan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi
dengan pertanyaan upaya yang dilakukan keluarga dan lingkungan agar anak tidak mengalami stunting. Silakan Mama. Yang pertama, kami keluarga memberikan makanan yang bergizi bagi anak yang ini untuk pencegahan stunting. Kami keluarga memberikan makanan yang bergizi. Yang kedua, membawa anak ke puskesmas atau ke posyandu. Ketiga, menjaga lingkungan yang bersih. Dan keempat, membuang air besar atau kecil di tempat atau di kamar mandi atau WC. Ya baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi ya sudah dipaparkan tadi memberikan makanan yang bergizi. Nah, makanan bergizi ini contohnya apa? Contohnya kayak daging, telur, Ya daging, telur, sayur-sayuran. itu berarti sudah memanfaatkan bansos yang baik. Tapi ada juga bahan-bahan lokal di sekitar kita seperti sayur marunga, ya mungkin ada juga ubi kayu, ubi jala, itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk gizi ya. Kemudian kalau bisa tempe tahu juga ya. Ya, baik untuk kelompok 2 silakan dibacakan hasil diskusinya. Ya, upaya kami keluarga juga memberikan makanan yang bergizi. Ya, Sering membawa ke puskesmas untuk menimbang berat badan. ya, apalagi Menjaga kebersihan lingkungan, mandi sendiri, ya, menjaga kebersihan anak setiap hari. ya, baik. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi luar biasa semuanya pada saat ini, sore hari ini sudah mengungkapkan apa menjadi hasil diskusinya. Jadi apabila ada anak yang sedang atau mengalami yang namanya stunting, ya perlu diberikan dukungan oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Jadi kalau anak sudah stunting tidak boleh kasih label. Misalnya contoh anjing kurus, ya tentu dia tidak bertambah baik tapi bertambah buruk. Jadi misalkan tidak kasih label atau menjudge bahwa ini stunting, ya dijauhi, tidak boleh. Tapi berikan dukungan, bawalah ke petugas kesehatan, ke posyandu, ke puskesmas, ya. Kemudian berikan makanan yang bergizi, dan kalau mungkin malu ya bisa dilaporkan ke pendamping PKH untuk konsultasi dan selanjutnya diarahkan untuk mendapat pelayanan di petugas kesehatan, dan bisa juga berkoordinasi dengan KPM, kader pembangunan manusia yang sudah ada di desa untuk penanganan selanjutnya, mungkin bersama dengan kader-kader posyandu. Baik mama-mama sekalian, untuk mencegah anak stunting, maka orang tua, keluarga, dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian stunting bisa dapat dicegah dengan pemberian makanan yang bergizi, dan pemberian makanan bergizi seimbang itu misalkan diberikan pada masa ibu mulai hamil sampai anak berusia 2 tahun. Kemudian layanan kesehatan dan informasi yang tepat, bukan berita-berita hoax atau berita-berita palsu. Jadi tidak boleh mudah percaya dengan berita